Tapi kenapa nggak ada orang yang ngomongin merugikan konsumen, ya kan? Berapa konsumen yang dirugikan? PT Pertamina memastikan produk bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax atau RON 92 yang dijual ke masyarakat sudah sesuai spesifikasi. Hal tersebut menyusul temuan kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso mengatakan kualitas BBM jenis Pertamax yang dijual ke masyarakat sudah sesuai spek yang telah ditentukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Ditjen Migas. Menurut Fajar, apa yang dipersoalkan oleh Kejagung adalah terkait pembelian produk BBM jenis RON 92 yang sebenarnya adalah RON 90, sehingga narasi yang menyebutkan Pertamax hasil oplosan yang tidak sesuai standar kurang tepat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ini yang dinamakan deril omon-omon dan dasmu, yakin. Udah parah nih Pertamina nih. Orang kayak gini bisa korupsi dari 2018. Gimana pertanggungjawaban Pak Erick Thohir nih? Dan pertanggungjawaban Pertamina. Kalian menipu rakyat dengan mengoplos dan membuat RON yang 90 jadi 92. Udah gila kalian. Merugikan negara 193,7 triliun. Ya, ini yang lagi rame guys, soal Pertamina. Jadi ya pokoknya ceritanya pasti kalian tahu soal yang beredar itu katanya Pertamax tapi ternyata Pertalite. Nah, saya jujur aja 5 tahun itu pernah satu kali cuma pakai Pertalite itu karena mbaknya ngisi, dia pikir saya Pertalite tapi saya selalu pakai Pertamax. Jadi 5 tahun mobil saya itu selalu pakai Pertamax. Jadi nanti saya hitung ya. Nanti saya hitung kira-kira ya rata-rata atau bagaimana saya hitungnya selisihnya kalau selama 5 tahun mobil saya itu berapa sih gitu yang harusnya Pertamax tapi ternyata itu campuran Pertalite dan segala macam. Nah, tapi ini berita dari Kompas bahwa Pertamina itu dan ada berita-berita online lainnya membantah bahwa Pertamax yang beredar itu bukan campuran Pertalite. Nah, jadi mereka membantah juga bahwa selama ini yang diberikan ke masyarakat itu betul-betul Pertamax. Ya, nanti kita lihat kasusnya seperti apa, berkembangnya seperti apa, dan memang ini mengejutkan sih ya. Jadi mohon maaf aja kalau ternyata ini 100% bahwa ini benar. Ya, gimana, sedih sih kita sama apa yang terjadi ini. Ya, sabar-sabar ya guys ya. Sulap Pertalite jadi Pertamax, korupsi di Pertamina rugikan negara 193,7 triliun. Jadi yang melakukan korupsi itu adalah Dirut Pertamina Patraniaga ya guys ya. Nah, berita yang beredar di masyarakat sekarang ini katanya, wah gua rugi dong beli Pertamax ternyata Pertalite, ternyata oplosan. Enggak gitu ya guys ya. Jadi yang kalian beli Pertamax sekarang itu tetap Pertamax. Karena sebelum minyak itu beredar di masyarakat kan udah dicek yang namanya itu adalah Lemigas, Lembaga Minyak dan Gas Bumi. Sebelum kita masuk ke kasusnya, gua jelasin sedikit nih tentang Pertalite atau Pertamax. Jadi ada yang namanya tuh RON 90 dan juga RON 92. BBM yang memiliki nilai oktannya 90 atau RON 90 itu disebut sebagai Pertalite, sedangkan yang RON 92 itu disebut sebagai Pertamax. Jadi ceritanya Dirut Pertamina Patraniaga itu melakukan pembelian atau pembayaran itu adalah minyak RON 92, tetapi yang dibeli dia itu adalah RON 90, yang dimana itu adalah merugikan negara. Dari harganya aja udah jauh banget, sedangkan kualitas produk yang kita beli itu adalah RON 90 dan dibayarkan RON 92. Nah, jadi dia korupsi itu dari situ guys. Jadi bukan oplosan jadi RON 90 atau Pertalite jadi Pertamax, nggak sama sekali. Yang beredar di masyarakat Pertamax ya tetap Pertamax, Pertalite ya tetap Pertalite. Gua nggak tahu harus percaya sama siapa lagi di negara ini. RON 90 disulap jadi 92, korupsi minyak mentah Pertamina rugikan 193,7 triliun. Kagak lu bayangin orang-orang yang beli Pertamax selama ini dibohongin, ternyata isinya adalah Pertalite. Ini real Indonesia semakin gelap. Gua nggak ngerti lagi kenapa makin banyak ladang-ladang buat korupsi gitu. Pertamina kan badan usaha milik negara ya. Nih sekarang gue tanya, apa tanggung jawab negara terhadap rakyatnya nih yang udah beli Pertamax ternyata isinya adalah Pertalite? Apa tanggung jawabnya? Sebenarnya yang dirugikan tuh kita, bukan negara. Terus ya sekarang bukannya memberantas korupsi dulu, malah bikin lagi ladang-ladang baru buat koruptor. Aneh.
Gue mau call out deh para tiktoker yang namanya naik gara-gara suka kritik pemerintah. Mana lu sekarang semua? Hah? Mana? Lu sekarang pada diem kayak gini-gini pada diem. Apa lu udah merasakan duit pemerintah ya? Iya. Mana lu semua sekarang? Mana tunjukin diri lu? Mana kritik pemerintah? Kritik junjungan lu. Buruan keluar. Ini gila banget sih, kasus korupsi terbaru mengenai tata kelola minyak mentah. Jadi tersangkanya mantan Direktur Pertamina Patraniaga, dia beli RON 90 atau setara dengan Pertalite, tapi dia jual dengan harga RON 92. Dalam pengadaan impor tersebut, Rifa melakukan pengadaan produk kilang dengan pembelian RON 92 atau Pertamax, padahal kenyataan yang dibeli adalah RON 90 atau Pertalite. Kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92. Ya Allah, berarti dioplos. Padahal banyak loh orang-orang yang beli Pertamax cuman karena oh ya udah gue nggak mau beli yang subsidi gitu. Tapi malah dicurangin. Jadi selama ini yang kalian beli Pertamax itu kemungkinan isinya bukan Pertamax tapi Pertalite. Aduh parah banget ya. Kalau beneran ini terbukti, gue gak ngerti lagi sih. Berarti selama ini yang ngebeli Pertamax itu sebenarnya beli Pertalite tapi ya nggak ngantri aja. Ya kalau kayak gini ya orang-orang jadi lebih memilih untuk belanja di kompetitor dong. Gara-gara kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah. Menurut kalian tentang kasus ini gimana? Coba komen. Pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax, yang mana ini menyeret dirut dari Pertamina Rifa Syahan. Jadi negara katanya dirugikan sebesar 193 triliun. Enteng banget mengatakan triliunnya ya kan. Tapi oke lah, itu merugikan negara ya. Tapi kenapa nggak ada orang yang ngomongin merugikan konsumen ya kan? Berapa konsumen yang dirugikan? Ya, itu loh ya. Jadi kalau hanya merugikan negara yang diungkit-ungkit, terus konsumen, berapa konsumen yang ya mungkin ya kan, mungkin mereka beli Pertamax ya, ternyata yang diisi itu Pertalite, dan karena itu performa dari mesinnya ini menurun atau segala macam ya. Hal-hal tersebut kenapa diabaikan ya kan? Kenapa hanya dititik beratkan di kerugian terhadap negara ya kan? Terus konsumen, rakyat biasa, kenapa tidak ada yang speak up tentang masalah ini ya kan? Ya memang sih susah kita mencari siapa-siapa saja sih yang terdampak oleh kelakuan dari si mantan dirut ini ya kan? Ya karena nggak mungkin juga kita nyari data-data siapa yang ngisi BBM Pertamax ya kan, dan yang kena hasil dari oplosan dari si dirut ini ya. Tapi saya pikir itu nggak bisa diabaikan ya. Negara ya jangan hanya fokus pada merugikan negara sebesar 193 triliun ya, tetapi untuk masyarakat, kompensasi terhadap masyarakat apa yang didapatkannya. Guys, ini kasus terbesar di tahun 2025 ya, dimana Dirut Pertamina sendiri dia tuh korupsi ya. Ternyata Pertamax yang selama ini kita beli dioplos sama dia ya guys ya. Ini merugikan negara senilai 193 triliun ya guys ya, triliun. Guys, pantas aja guys selama ini tuh gue ngerasa ya, karena cowok gue anak motor ya, tiap masukin motor Pertamax itu ya, bensin itu ya guys, berbek motornya guys. Itu udah gua rasain dari tahun 2024 kemarin. Dan ini bayangin aja guys, kalian yang punya motor mahal-mahal pengen banget beli Pertamax dengan harapan motor kalian lebih bagus performanya, tapi malah dioplos sama Dirut Pertaminanya sendiri guys. Wah, kalau dia tinggal di negara Cina udah di kali ya guys. Ini menurut gua ini yang paling fatal ya guys ya, yang buat masyarakat nggak bakal pernah percaya lagi sama badan milik negara ya. Menurut kalian gimana guys? Ini orang bagusnya beberapa tahun penjaranya ya. Nah terusan ada beberapa cuplikan video kalau si Rifa Syahan ini ya, dia menyebut nama Jokowi waktu dia menjadi tersangka. Apakah ini ada hubungannya sama Pak Jokowi? Terserah kalian ya, pikirnya gimana. Menurut kalian gimana guys?